Oke, welcome to back my channel DDK 1809. Kembali lagi bincang-bincang gua bersama mereka. Sorry. Woi, biasa aja. Mulainya, jadi gue di konten kali ini gue bakal nanya-nanya sedikit tentang mereka. Jadi mereka ini perantauan yang lagi mencari jati diri, enggak juga sih, cuma lagi mencari kehidupan mereka di dunia, bukan di dunia, di tempat orang lain gitu. Oh ya, yang di tengah ini si Aryo sama juga kerjanya kayak kita berempat di hotel TCL. Perkenalkan dong, ayo Aryo, nama, usia, sama asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Aryo Infantri, umur 20 tahun, asal dari Palembang. Punya sosmed, yo, boleh di share di sini nanti biar gua ini Instagram. Ada Instagram, ada apa ini biar angka-angkanya kayak itu ada ini apa enggak mau. Iya. Ada ya di apa ya, coba ya cek dulu ya, kayaknya lupa inget ya. Itu Aryo Infantri. Aryo Infantri nggak pakai dot underscore nggak? Aryo spasi Infantri. Aryo spasi Infantri. Oke. Jadi di sini gue mau nanya-nanya buat mereka, kok berani merantau ke negara orang, bukan negara orang sih, daerah orang. Dimulai dari Ridwan ya. Gimana Wan, kenapa lu kan perantauan, dari mana kok bisa nyasar ke sini? Kalau merantau ya, gua dari Lampung. Gua merantau, awal pertama kali gua merantau tuh dari Lampung ke Jakarta. Itu Itu tahun 2014. Oh, udah lulus. Gua lulusan tahun 2014, gua langsung merantau. Awalnya gua merantau kerja di PRJ di Kemayoran. Lu gua potong dulu nih, lu perantauan dari mana? Perantauan dari Lampung Dari Lampung ke Jakarta. dan mulai merantau ke PRJ. Iya. Gua mulai merantau, pertama kali gua merantau ke Jakarta. Gua kerja, pertama kali kerja gua di PRJ Kemayoran Sebagai office boy. Office boy. Office boy Di mall itu. Di mall ya, PRJ itu mall. PRJ bukan. Pekan Raya Jakarta itu kan? Iya. Tapi bukan di mallnya. Dia jadi di, ya gua kurang tahu sih nama ininya. Pokoknya gedung aja. Itu dia gedungnya itu buat apa? Pertunjukan. Jadi kontes-kontes kayak banyak sih kontes-kontes itu. Kontes-kontes kayak buat mesin apa nih ya, dari PT mana gitu. Nanti kayak PT Aqua apa gimana, pembuatan ini itu segala macam itu ada. Nah, selain itu juga pernah ada kontes dugem ada, kontes seleng Iwan Fals itu ada konser ya. Nah,
Dari situ nggak lama sih gue kerja di situ, paling berapa bulan cabut gue. Cabut. Oh, bukan karena kan ada tuh yang namanya kerja habis kontrak itu, nggak sampai kontrak habis berarti. Enggak. Jadi situ sistemnya bukan di kontrak sih, freelance, harian lepas. Keluar karena Gue dagang. oh jadi lu keluar itu karena ada kerjaan lain gitu lah ya. Iya. Bukan karena ada masalah di kerjaan. Bukan. Gue dagang, gue pindah ke Bekasi. Bekasi, iya. Gue Bekasi. Sono ada mbak gue ikutin mbak gue. Gue dagang, awalnya gue jaga butik mbak gue. Jaga butik mbak gue punya kenalan di situ kan, orang pedagang juga. Orang pedagang kaki lima. Ya gue belajar ilmu dari dia jualan es krim durian. Jualan es krim durian, gue belajar, gue ngeliat, gue tertarik sama kerjaan dia itu, gue tertarik. Nah jadi gue ikut jualan juga. Awalnya gue belum buka sendiri, gue masih ikut dia kan. Jadi gue perharinya tuh digaji. Zaman gua 2014 digaji sama dia, makan bebas, makan rokok bebas, harian cuman ceban. Tunggu nih gue potong. Kan kalau lu berarti pribadi lu tinggal di mana? Buat tinggalnya dulu deh. Gua buat tinggal kadang di tempat mbak gua, kadang di tempat kosan kawan gua itu yang jualan itu. Oh jadi seenggaknya lu ngerantau itu ada teman lah di sini. Iya, ada teman di sini ya. ada temen. Terus Nah, dari abis gua ikut dia, gua kurang puas dong sama pendapatan ya kan, cuman sehari dapat 10.000 doang. Emang kalau buat makan, buat ngerokok sih bebas, ngopi, jajan. Cuman buat pegangan gue masa cuman ceban, ya kan. Nah jadi gua pindah alih. Gua ngomong baik-baik sama dia, gua pengen buka sendiri kata gua kan. Nah gua dari situ gua paling cuma nyewa gerobak sama alat-alat pembuatan es krimnya. Dari situ gua buka sendiri, modal sendiri. Jadi untung rugi ya udah gua yang nanggung. Ya alhamdulillah sih. Jadi pendapatan jualan es krim tuh lumayan gede. Nah dari situ gua berapa bulan di es krim, gua alhamdulillah jaya. Nah semenjak yang nguasain lah ya. Iya. Dan pendapatan juga mantep mantep dot. Nah pendapatan mantep. Nah udah kesininya musim hujan, udah begitu ya ambruk karena musim hujan itu kan. Nah, jatuhnya sih kayak gitu sih, musiman ya. Iya, kalau pas lagi panas gitu kan, kayak gitu kan. Itu iya. Jadi gue jualannya tuh di pinggir jalan dot. Gue di pinggir jalan kaki lima, lapak nggak keliling. Gua kalau keliling juga gue nggak sanggup dorong gerobak kan. Lapak. Cuman ya alhamdulillah, jadi gua lapak itu gua juga nggak bayar. Iya, Karena yang biasanya itu kan ada nyewa ya. gitu. Nah jadi yang megang lapak itu gua kenal. Jadi gua nggak bayar kan. Istilahnya yang ngasih uang rokok mah pasti lah. Cuman seenggaknya gua nggak bayar uang lapak itu. Nah pas ambruk, ya udah, gua balik lagi ke Lampung. Gua pulang pergi, balik lagi ke Lampung kan. Di Lampung ya paling ngejalanin Gojek gua ya. Awalnya Grab, belum ada Gojek. Grab sepi, Gojek udah mulai sepi lagi. Perantau lagi gua kesini, Jakarta Timur, di Duren Sawit, Batu Sumur Batu. Ya Sumur Batu. Gua kerja di bagian ini, sales handphone gua. Ya, sales handphone di bagian Oppo. Cuman gua bukan di promotor Oppo-nya. Gua di karyawan toko FL, frontlinernya. Nah, jadi yang nguasain toko itulah. Nah, di situ juga lumayan sih pendapatan gua per bulannya, gaji pokok sekian. Ntar kalau tembus target sekian ya kan. Dari situ udah lumayan tuh gua. Cuman kesininya gua 7 bulan di situ dot.
7 bulan gue 7 bulan udah mau mendekati THR, ya kan. Kan kalau pegawai itu kan istilahnya kayak PT, kayak apa namanya, kerja-kerjaan yang udah UMR lah ya. Itu kan kalau dapat THR kan nunggu 6 bulan nunggu 6 bulan dulu kan, nunggu setengah tahun kan baru dapat THR kan. Nah itu gue 7 bulan. Pas gue ke 7 bulan itu pas gue di bulan puasa. Itu tahun kapan? Kapan itu? Tahun kapan? Antara tahun 2017-an lah. 2017-an. 2017 itu udah jadi sales. Iya, kerja di sales. Nah, udah begitu gue udah ngarep-ngarepin THR tuh. Udah ngarep-ngarepin THR. Udah mau masuk puasa, gue di PHK. Gue di PHK itu kan. Karena Gue juga kurang tahu itu, kurang jelas. ini karena kekurangan orang kali ya. Pengurangan orang lah yang jelas. Jadi sistemnya di perusahaan gue yang waktu di sales itu, dia kalau ada anak baru yang lama dipecatin. Apalagi itu udah mendekati masa-masa lebaran, THR. Jadi pintar perusahaan itu kan, yang udah setengah tahun nih dipecatin. Jadi dia orang nggak ngeluarin THR gitu kan. Iya. Gue udah ngebayang aja gue kalau dapet THR plus gaji kan, udah berapa tuh gaji gue kan. Gue di PHK, gue balik lagi, belum balik, gue di Pluit gue tempat kawan gue. Nah dari situ gue nganggur tuh ada kali sebulan. Gue bingung, malu gue makan di kawan gue ya kan, ngerokok apa segala macem, kawan gue yang nanggung. Gue malu, gue balik lagi gue ke Lampung. Balik lagi gue ke Lampung. Nah habis balik lagi ke Lampung itu, sampai Lampung yang nganggur berapa hari sih, terus gue minjem modal buat buka usaha sendiri, buka usaha lagi gue kan, modal gue cair, gue buka usaha, gue jual baju cuman gue jual baju bukan kayak butik. Kalau butik kan diem ya kan, pakai ruko ya kan, kalau gue enggak, jadi pasar ke pasar. Grosiran aja jatuhnya lah ya. Iya, pasar hari ini di sini, ntar hari Selasa di mana, Rabu di mana. Jadi gue pasar ke pasar udah tuh, pakai motor ya kan. Nah itu jaya lagi tuh jaya gua. Nah gua ambruknya gara-gara ulah gua sendiri sih. Jadi pemasukan banyak ya kan, tapi pendapatannya kurang. Masukan banyak. Iya, pendapatan buat modal lagi nih kurang. Oh jadi pemasukan itu emang cukup, mungkin cukup buat nanti lu beli barangnya itu lagi. Bukan, jadi penjualan tiap hari ini banyak banyak. Nah terus karena ulah gua sendiri ya kan, buat belanja lagi tuh susah. Duitnya itu ya gua pakai judi lah, gue pakai mabuk lah di situ. Salah guanya di situ. Nah udah begitu ambruk lagi ya. Habis ambruk itu gue lelang tuh semua barang-barang pakaian gue lelang buat gue jual, gue lelang buat kesini Jakarta Timur lagi. Gue balik tempat kawan gue Jakarta Timur, balik gue jualan tahu Sumedang. Tahu Sumedang di Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Gue nih, gue potong. Gue mau nanya maksudnya, lu kok bisa bolak-balik Lampung? Nih kalau seandainya di Jakarta lu habis kerja, lu gak betah atau lu di PHK, lu balik lagi ke Lampung. Tapi lu bisa berani lagi balik ke Jakarta, itu apa? Lu dapat kerjaan itu dari temen lu atau nyari kerja dari internet? Kan biasanya ada tuh internet, Job Street atau Facebook kan biasanya. Itu lu dapetnya channel itu dari mana gitu? Berani gitu maksudnya lu ke kampung orang gitu. Iya, kalau buat info kayak gitu sih, itu gue cuma nekat dari gue aja. Awalnya emang sebelumnya ada yang bilang, ini ada kerjaan nih, lu kesini aja ya kan. Awalnya kayak gitu. Cuman kesininya gue pulang pergi kagak ada lagi tuh. Gue kontak kawan gue kagak ada gawean, gue kontak lagi kagak ada gawean. Jadi
Gua nekat, gua kesini tempat kawan gua mau main tempat lu, mau main tempat kosan lu, kata gua gituin aja kan. Nah gua kesini, dari sini gua bingung tuh, gua mau ngapain kan, gua mau kerja apaan ya kan, kerjaan juga lagi susah, nyari minta kerjaan sama dia juga lagi susah. Akhirnya gua punya ide, gua ngeliat di ini sih, ngeliat di sosmed, di Facebook itu apa namanya, ada jualan tahu Sumedang kayak gitu. Jadi menurut gua asik nih, kata gua kan. Gua juga kan tahu bahasa Sunda mah ya kan, kata gua. Nah gua jualan itu kan, cuman gua bingungnya modalnya dari mana. Oh iya, modalnya dari mana nih, kata gua. Gua pikir-pikir lagi, gua dari aplikasi itulah, aplikasi online ya aplikasi online. Gue minjem 5 juta. Iya. Gue minjem 5 juta. Emang awalnya kan nggak bisa cair langsung kan 5 juta. Minimal kan pertama kali ngajuin paling 600 kan. Nah 600 cair tuh. Gue nungguin aja. Gue belum buka usaha tuh, 600 masih gue pegang. Iya. Jadi gue kalau udah apa namanya, udah waktunya tagihan gue bayar. Nah baru gue minjem 5 juta di ACC. Ya di ACC cair 5 juta ya kan. Gue langsung nyari bahan-bahannya segala macam. Gerobak gue nggak beli. Gerobak untungnya kawan gue itu punya gerobak nggak kepake kan. Akhirnya gue sewa sama gue sewa. Awalnya gue mangkal sini diusir, situ diusir ya kan. Terus ada tuh bapak-bapak yang nawarin ruko, ya rukonya nggak bagus sih, cuman ya lumayan lah daripada gue diusir ya kan. Per bulannya juga murah, kata gue. Oke lah jadi, kata gue. Besok gue lihat, nah besokannya gue mangkal di situ. Jaya lagi gue, tahu Sumedang tuh Jaya gue. Habis Jaya yang nggak tahu ya, namanya rezeki kan, ada pasang surutnya. Ambruk lagi gua ambruk. Gue bingung tuh, kok kayak gini amat rezeki gue ya. Akhirnya gue balik lagi ke Lampung. Jadi kalau gue udah usaha ataupun gue kerja di sini, kalau memang nggak bisa gue balik. Kalau udah nggak ada jalannya gue balik. Jadi mau nganggur, mau kerja, mau apa segala macam, kalau udah gue pusing gue balik. Gue minta masukan sama orang tua gue, sama bini gue, sama keluarga gue lah ya, intinya sama keluarga gue kan. Gue udah nggak boleh merantau lagi. Tadinya gue udah nggak boleh merantau lagi. Nah itu tahu Sumedang itu kan gue ini kawan gue suruh jalanin kawan gue. Gue udah nggak mau ngambil pusing lah, kata gue. Terus masalahnya udah, lu nggak usah mikirin masalah nyetor ke guanya berapa terserah lu, kata gue. Yang penting lu jalanin dulu, kata gue. Nah dari situ dia ngabarin gue bahwa pendapatan lumayan ya kan. Karena gue nggak bisa yang tadinya gue udah tinggi melonjak ambruk lagi, gue nggak bisa kalau masih bertahan. Nggak bisa terima. Iya, nggak bisa terima, sistemnya gue nggak bisa terima. Yang tadinya udah naik itu gue pengennya lebih naik lagi gitu loh. Gue nggak mau sedikit pun turun. Nah itu turunnya udah gue balik. Nah ada kabar dari kawan gue bahwa pendapatan udah lumayan. Balik lagi gue merantau. Cuman itu gue sempet nggak dibolehin sama bini gue. Oh itu posisi lu udah nikah? Udah, gue udah nikah. Bukan nikah tahun 2015. Gue udah nikah. Jadi udah pokoknya gue paksa tuh. Ini terakhir kali gue merantau. Mau berhasil mau enggak. Kalau memang berhasil ya alhamdulillah. Kalau memang nggak berhasil gue balik. Udah nggak merantau lagi, kata. Mau jadi tani jadi apa tak, ya udah di sono, kata gue kan. Ya alhamdulillah ambruk lagi. Ambruk lagi. Nah abis ambruk gue sempet pengen kerja kan, cuman masih bisa nggak umur sebuah ini kerja gitu. Itu lu di posisi umur? Baru tahun ini
tahun ini. Tahun ini Berarti kisaran 2024 lah ya. 24 24 ya. 24 mau jalan 25 lah, masih di tahun ini. Nah udah begitu gue nyari di sosmed, ada gambaran tuh ya kan, ada yang infoin ada lowongan di hotel. Kira gue cobalah, gue chat orangnya, emang banyak yang ngechat, cuman gue yang dipilih sama dia tuh. Jadi emang karena gue yang lebih ngotot gitu loh, gue minta WA nya, gue inbox dia, gue minta WA nya nggak dibalas, gue inbox dia segala macam, pokoknya sampai dia ngasih WA ke gue. Akhirnya dia ngasih ke gue, dia WA gue, ini bang, dia inbox gue, ini bang WA gue, WA aja, langsung gue WA sama gue, nggak gue WA, langsung gue telepon, gini, ya udah bang besok ketemuan aja, kalau bila perlu nggak usah ketemuan, kita langsung ke hotelnya, dia bilang gitu kan. Langsung gue anterin ke hotelnya. Nah dari situ gue langsung dianterin ke hotelnya, interview, alhamdulillah jebol. Nah di sini gue Dan sampai sekarang alhamdulillah di hotel ya. iya. Tuh, lumayan juga sih perjalanannya. Wah kalau buat diceritain lebih detail mah banyak dot, yang Iya. dagang diusirin, yang dagang sampai berantem, iya, yang dagang gua aduh kacau lah. Cuman ya gua sebenarnya nggak pernah sih kerja sama orang. Awalnya gua emang dagang ini, topi baju aja belum gue sebutin gue dagang. Biar lebih detail aja kan, jangan jelas. Jadi yang ya dari ceritanya si Ridwan sih yang gue dapet, dia tuh modelnya ini nggak mau gampang nyerah. Maksud gue kalau emang dia udah gagal di kerjaan sebelumnya, ya dia masih mikir buat bakal ada kerjaan lagi yang bakal dia bisa kerjain gitu. Jadi dia bisa, yang dia ceritain, dia pulang lagi ke Lampung terus kerja lagi, itu kan emang udah ininya dia, ambisinya dia emang ya harus kerja lah. Kalau cowok itu emang harus kerja, apalagi si Ridwan ini 2015 itu udah tahun berapa itu? Umur lu berapa 2015? 20 ya? 21-an 21 di umur 21 nya Ridwan udah punya istri, dan tanggung jawabnya juga udah bakal dia pasti jalanin lah. Makanya dia berani buat cari-cari kerjaan. Nah selesai dari si Ridwan, coba si Aryo, kapan pertama kali merantau? Dari tahun dari ini deh, perantauannya dari mana dulu sih Aryo? Awalnya mula perantau sih dari 2019 bulan berapa ya, bulan 7-an kalau nggak salah, baru-barunya 2019. Itu umur berapa itu? Umur 19. Iya, Itu udah mulai merantau. soalnya kan itu pas lulusan SMA. Oh jadi ya, Pas lulus langsung berangkat merantau tanpa bawa ijazah. tanpa bawa ijazah. Iya, karena di Tangerang ada bibi, dan kita kalau ada bibi kan pastinya pasti ada kerjaan. Ya, itu ijazah emang karena belum keluar dari sekolahan atau Ya emang nggak dibawa? emang belum keluar dari sekolah Oh sih. emang karena Iya. baru lulus juga itu ya? Soalnya habis ujian, seminggu habis ujian saya langsung berangkat. Ya 1 minggu habis ujian langsung siap-siap berangkat ke Tangerang. Awal mulanya di Tangerang. Di Tangerang saya ketemu bibi. Ya, Nawarin kerjaan. dan bibi akhirnya nawarin kerjaan. Kerjaannya kerja di toko, awalnya di Depok. Toko di Depok. Iya, gue dikirim di Depok. Masuklah di toko. Tokonya dulu kalau nggak salah toko Chandra namanya. Toko Chandra itu. Iya. Iya, toko jual apa itu? Itu sejenis kue lah, sejenis makanan, risol, pastel kan. makanan ringan. Iya. Kayak martabak, macam-macam lah. Iya.
Oke, terus apa namanya? Itu berapa lama kerja di situ? Kerja di toko itu sih cuma 4 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan jalan. 4 bulan jalan saya kabur dari tempat kerja itu. Karena saya dulunya ada teman Ada teman kerjaan. jengkel. Oh, di kerjaan itu. Iya, sama bosnya agak jengkel. Bos saya itu aslinya Sulawesi. Bosnya. Iya, Oke. Dan karena teman satu kerjaan karena itu. teman satu kerjaan tadi jengkel, dia termasuk orang lama dan percayaan bos. Oh, Iya. jadi senior lah ya, jadi Dia- senior. Dia bisa dibilang senior karena kita baru. Nah, kerja ya. Disuruh inilah, suruh itulah. Kita kan kalau disuruh mulu lagi capek-capek, kesel ya. Nah, gua kabur tanpa pamit, nggak ada kata-kata sama sekali sama orang di sana. Iya, langsung cabut aja sampai temen gua pinjam duit, gua nggak peduli. Iya, sampai sekarang kan uang gua masih ada di sana. Oh, belum masih di sana masih. Iya, gua nggak ketemu lagi sama orang, nggak sama temen gua itu. Lu cabut ke Bibi dulu lagi. Gua balik langsung ke Tangerang. Balik langsung ke Tangerang 1 minggu di Tangerang, langsung pulang kampung. Palembang. Iya, gua langsung balik Palembang. Karena ada kabar ijazah udah keluar. Oke. Iya. Jadi balik buat Gua mikir balik ngambil ijazah. Mungkin kan kalau pakai ijazah bisa dapat kerjaan yang lebih ringan lah. dari kerja jadi gampang mungkin ya. Ya mungkin lebih gampang dapat kerjaan. Oke, jadi lu dari ngambil jasa di Palembang, lu balik lagi. Iya, dari Palembang gue ngambil ijazah, terus gue balik lagi ke Tangerang. Gue coba ngelamar sini, ngelamar situ kan. Jalan-jalan lah namanya menelusuri itu kan. Masukin lamaran, jadi tolak biasa itu kan. Alhamdulillah gue dapetnya di pabrik PT Dongsio. Ya, PT Dongsio letaknya di Jatake, Tangerang Selatan. Itu kan PT ya. Iya, PT Lumayan. produksi palet ya. Iya, palet, kayu seperti pintu, kursi. Produksinya itu. Di Posisi mesin apa itu ya kemarin? Ya? Press. Ya, press pintu. Iya. Itu kalau di sana sistem kerjanya gimana sih? Sistem kerjanya sih waktu jamnya normal, istirahatnya ada 1 jam, lemburannya ada Normal itu ya 8 jam ya. ya 8 jam dari jam 7. 3 shift ya, 8 jam. Masuknya sih baru 2 shift, belum ada 3 shift ya, baru 2 Oh, shift. jadi malam itu nggak ada. Malam cuma shift 2 doang sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 malam. Iya, sampai jam 1 malam tutup ya. Tuh, dan bukanya jam 7. Bukannya lagi jam 7 pagi. Iya. Di sana dapat kerjaan itu dapat info teman atau Awalnya sih dari media sosmed. Iya, Facebook kan dari Facebook, buka Facebook, masuk grup. Ada yang posting nih, ada yang vlogger nih, kalau mau chat WA ya udah gue chat kan. Gue chat, taunya orang itu ngajakin ketemuan, dimintain ADM. Iya benar. Kan Iya. biasanya ada tuh orang takut nih Iya. lamar penipuan atau enggak gitu. Iya. Itu lu ngerasain Ada sih rasa-rasa kayak gitu, takutnya dibohongin kan, uang hilang kita nggak masuk kerja. Tapi gue penasaran karena itu awal gue ngelamar pakai ADM ya, gue tetap masuk aja, ketemu sama orangnya, terus gue dimasukin. Nah pas di pabrik itu, gue ketemu sama orang gue sendiri, orang gua sendiri orang maksudnya Palembang. orang Palembang juga. Iya, satu kampung sama gue. Ada percakapan lah ya di antara gua sama sama orang kampung tadi kan. Lu masuk sini bayar apa enggak katanya? Ya gua bilang bayar. Lu bayar sama siapa? Gua bilang gua bayar sama ini orang, sama-sama karyawan nyatanya kan. Oh, dia kan Iya, dia juga karyawan sono. Taunya yang satu kampung sama gua disamperin itu orang.
Iya disamperin yang mintain gua ADM, dia dikeluarin, terus uang gua diminta balik. Oke. Iya, ADM-nya kecil sih, cuma 1 juta. Dan duit itu balik akhirnya. Iya, akhirnya duit itu balik dan orang yang minta ADM itu dikeluarin. Keluarin dari kerjaan. Iya, karena orang satu kampung sama gua itu termasuk HRD-nya. Iya. Dia HRD perusahaan itu, PT itu. Karena mungkin dia kasihan kan kalau sama-sama perantau, gua baru lagi, akhirnya uangnya diminta lagi. Gua kerja di sono sih nggak lama. Itu masuk situ dapat kontrak kan ya? Enggak sistem kontrak. Oh, masih kontrak. Iya. Jadi Gajinya HL. harian lepas ya? Iya. Harian lepas ya. freelance sama kayak gue. Iya. Itu kerja. Oh iya, mulai kerja PT itu tahun berapa itu? Gua mulai PT itu masih 2019. 2019 Iya, 2019 bulan 9. dan 9 dan Bulan 9, iya, akhir-akhir bulan 9. kerja selama di situ berapa lama? 3 bulan. 3 bulan cabut. Iya, gue cabut karena produksinya gagal. Oh, karena pabriknya? Iya, pabriknya produksinya gagal. Tapi kalau dibilang soal gaji mah lumayan ya? Kalau gajinya sih lumayan, tapi sering telat karena produksinya gagal dan ekspornya kurang jalan. Mungkin karena ya bangkrut lah, bisa dibilang bangkrut gitu pabriknya. Dan akhirnya gue kan memutusin untuk mundur. Oh, jadi bukannya Ya di PHK? bukan di PHK atau gimana, ngundurin diri. Oke. Terus emang kok iya itu kan posisi lu berani nih buat keluar, emang nggak takut lu ada pemikiran ntar ke depannya lu bakal gimana? Awalnya sih ada rasa takutnya kan nggak dapat kerjaan lagi. Namanya perantauan Nah, kan? ya namanya perantauan kan, meskipun gua ada bibi, gua ada rasa ragu lah, bimbang kan. Kalau gua keluar dari sini, gua mau kerja di mana? Kalau nggak kerja mau makan apa ini kan? Nah akhirnya bibi gua nawarin, ada lagi di pabrik, temennya yang nawarin, jadi pabrik sepatu. Jalan di pabrik sepatu itu. Nah, gue kerja di pabrik sepatu selama 2 bulan. Masuk 2 bulan sana aja? juga ada ADM-nya. Ada dem lagi ya? Ada ADM lagi. Cuman buat rokok doang sih ADM-nya, cuman gope. Itu kan yang infoin kakak lu. Iya, bibi lu. gue yang infoin. Dan Nah, bayar bibi- ADM-nya? Bibi gue tadi dapat dari Orang yang kerja iya situ? dari sosmed. Oh, oke. Iya. Jadi 2 bulan karena Ya, kenapa 2 bulan? gue kerja 2 bulan karena di PHK. Iya. Mungkin karena kalau nggak salah sih mulai awalnya masuk corona, mulai pengurangan karyawan. Corona. Iya. Iya, corona ya. Corona itu kan mulainya Maret ya? Maret bulan. Kalau nggak salah sih bulan 2-an itu mah. Bulan 2 ya? Iya bulan 2, awal-awal bulan 2. Februari. Corona sih belum terlalu gawat kan? Karena masih banyak isu. Iya, tapi masih Februari itu ya, iya di masih bulan Februari itu sekedar masih info-info doang kan. Ya, tapi keputusan pabrik udah mulai ngurangin karyawan. Gua hari itu 6 orang langsung dikeluarin. Tapi Iya. kan karyawan biasanya banyak tuh. Karyawannya mah banyak. Cuma 6 orang aja yang Iya, keluar. 6 orang. Karena baru atau Karena baru semua. Oh, Mungkin karena nggak cocok sama pekerjaan. Bisa jadi sih alasannya, tapi karena apalah ini lah gitulah ya. Covid lah ya. Iya. Karena Covid di PHK. Karena nggak sistem kontrak, ya udah langsung disuruh pulang aja. Itu kayak gitu gimana apa namanya? Balik lagi ke bibi. Iya, balik lagi gue ke bibi, ke tempat bibi. Nah gue balik ke tempat bibi, tempat tinggal di tempat bibi, nebeng sama bibi. Iya, gue kan ada rasa malu nih sama bibi, biarpun bibi kan bibi punya anak, anaknya mau sekolah, udah gede semua kan. Masa kita nebeng doang, makan minum tidur, duit nggak ada, ngerokok lagi. Gue mikir lah, gue nyari-nyari loker di
Facebook kan di grup-grup belum juga dapat. Nah akhirnya ada nih orang satu kampung sama gua. Untung lagi. Iya, satu kampung lagi. Bisa dibilang abang sih. Bilang abang lah. Ya abang. Abang dari. Abang cuman karena satu kampung doang sih. Oh, karena Iya. abang sama. Karena Iya, dia lebih abang lah tua, ya. ya gua manggilnya abang. Ya, bisa kenal dia. Bisa kenal dia karena ada temen gua sama-sama satu kampung tadi kan bagi WA. Oh, dari Iya, WhatsApp lah ya. dari gua kan chat sama temen di kampung minta nomornya ini, nomornya itu. Jadi sharing. Iya. Akhirnya kontak. Nah kebetulan di Jakarta ada bibik gua juga. Dia kerja di Indosiar. Indonesia. Iya. Dia cari televisi tuh. Iya, dia cleaning service. Iya. Gua masuk ke sana kemarin, lowongan lagi nggak ada. Mau masuk PT ISS. Iya. Bisa asik kebanyakan customer service. Dan itu nggak diterima Iya karena karena nggak ada lowongan ya. iya ngelamar aja nggak bisa kan, masukin lamaran aja enggak karena belum buka. Nah kembali sama abang gua tadi, gua ada kontak WA nih, gua hubungan lah kan sama WA. Dia nyuruh gua kesini ke Jakarta Utara nih. Nah gua ketemu lah di Jakarta Utara, gua ditawarin masuk kerja di hotel. Di hotel. Iya. Yang lu nya sendiri belum ada pengalaman di hotel. Belum, soalnya kan gua baru kerja di toko sama PT. Cuman itu doang, namanya baru kan. Gua mikir kerja di hotel itu gimana. Ngapain ya? Iya. Kemarin dia bilang pilihannya banyak. Ada engineering, ada housekeeping. Iya kan? Itu aja gua belum ngerti awalnya. Apa? Engineering itu apa, kan housekeeping itu apa. Gua nggak ngerti. Nah, gua mikir daripada gua mendep di tempatnya Bibi, makan minum rokok ngopi, jadi beban orang kan, biarpun Bibi. Gua mutusin berangkat ke Jakarta Utara. Nah, ketemulah abang gua di sini. Iya 2 hari gua ketemu abang gua langsung diantar ke hotel, langsung disuruh ngelamar. Hotelnya itu namanya TCM. Iya. Oke, TCL namanya. Dan lu kaget nggak kerjanya gitu? Maksud gua kerjaan itu yang belum pernah lu tahu. Iya awalnya gua kaget, pas masuk aja kaget. Kok ini hotel tapi kayak ruko ya? Gua bilang gitu. Gue mikirnya gitu dulunya, ini hotel atau apa ya gue bilang, tapi kalau kata-katanya sih Wisma. Wisma. Ya gue ngelamarnya di Wisma, belum dikasih di hotelnya. Ya. Akhirnya kan gue hari itu interview dan gue langsung disuruh training. Training. Ya, Itu langsung keterima lah ya. ya tapi keterima hari itu karena gue bisa dibilang ganti kepala sih buat gantiin abang gue sendiri. Iya, abang gue mau pulang kampung dan gue yang masuk. Masuk. Oke. Jadi udah pasti diterima. Iya udah diterima. Diterima karena Hari demi hari gue training, akhirnya gue merasa betah dan nyaman. betah. Iya. Betah karena kan lu yang nggak ada pengalaman di hotel bisa merasa betah. Awalnya sih belum ada pengalaman, tapi gue pelajarin kan dari bawah sampai atas, dari kenalan yang ini namanya check in, namanya check out, namanya SM. Gue nggak paham awalnya. Oke. Iya, tapi kan ada yang bawa gue training, gue dikasih tahu. Nah, akhirnya mulai dari situ gue paham semua. Dan sampai sekarang masih Iya, kerja di alhamdulillah sekarang masih di TCM. masih di hotel dan Iya, sebagai oke. housekeeping. Semoga bisa betah sampai 4 Amin. tahun ke depan. Ya, sekarang kita kembali ke Ardi Maulana. Yo, Ardi Maulana. Lapar Ardi. Aslinya Ardi Maulana sih dari mana ya? Gua Iya, lahir di sini, cuman di sini di Jakarta. cuman pas SD
pindahin pindahin ke liburan ke Pandeglang, liburan di sono nyaman. Emang. Jadi lu Pindah. anak orang, tapi lu orang Pandeglang. Hmm. Orang Pandeglang. Nah, Ardi mulainya, oh jadi sebenarnya sih Ardi nggak merantau ya, tapi anggap aja sih merantau. Iya. Jadi Jauh mulai dari orang tua lah. lulus sekolah itu kan mulai yang namanya lu nyari kerja. Nah, awal lu mulai kerja itu gimana? Gua lulus tahun 2015, Oh ya, lulus terus. mulai kerja tahun 2016. Itu lulus SMP, SMK. SMK, oke, lulus SMK. Gua Lulus SMK. Enggak kan ada orang, gue banyak ngeliat di Facebook kan banyak yang lulusan SMP itu nggak bisa nerusin ke SMA, maksudnya apa ngelanjutin sekolahnya ya karena ini ya apa Ekonomi. keuangan ekonomi. Ya, alhamdulillah sih mereka kan pada lulus SMK. Nah dari lulus SMK coba kerja itu gua mulai kerja tahun 2016 di Harpamanga 2. 2016 nih Harpamanga 2 Mangga 2 jaga toko di sound system coba di sound system sampai hampir setahun lah, mau naik ke 11 bulan gua debat sama bos. lagi-lagi sama orang dalam juga ya, mungkin satu kerjaan juga ya masalahnya ya, gara-gara orang dalam nggak betah. Debat di situ gua dulu ngomong udah gua nggak ngomong resign apa cabut gua. Cabut aja. Cabut langsung ngelamar ke yayasan di Kalideres, bayar 1 juta. Gua awal-awal pikirnya ini tipu apa bukan, kata. Oh, pasti ada rasa takut. Iya, kata gua kan 1 juta lumayan kan, 1 juta. Oh, tapi lu berani. Ya modal nekat. Kalau Misalkan itu bohong, Google nanya-nanya yang lain dulu, yang pernah kerja di situ kan ada yang ngelamar juga, ada yang kayak cleaning service-nya. Gue nanya berapa, enggak bener dia sistemnya lu tahu udah tanda kontrak baru bayar 1 juta enaknya. di sana makanya lu berani buat Berani. bayar itu ya. Gue dilempar ke PT Bika Parama Cipta di Pondok Cabe bagian finishing. Finishing itu kayak gimana? Ya kayak buat penyelesaian air Emang produksi. furniture kayak di ini lemari. Oh iya, oh itu finishing itu. Kerja kontrak 1 tahun, Kontrak setahun. habis 1 tahun udah, namanya masih muda kan, mikirnya aku mau nyoba kesini lagi, mau nyari pengalaman kan. Di situ gua nganggur 3 bulan nanya-nanya ke temen ngajakin di kerja di apartemen di Lapi Alswit. Teman menjadi Kerja di Lapi Alswit yang itu paling lama 1,5 tahun. bagian Bagian kayak engineering, mesin ya, mesin. kayak buat komplain aja gitu. Tapi lu juga kan yang ngerjain nanti kan? Iya. Di pelayanan itu pusat gitu ya. Itu kerjaan paling enak. Paling enak itu yang menurut dari sebelum kerja. Jadi kalau ada komplainan kita kerja, nggak ada udah. Yang enaknya supervisornya ngomong gini, lu gue kasih waktu 1 hari, itu setelah lu mau dikerjain setengah harinya lu mau diam di dalamnya atau gimana. Kan apartemen 90% jadi, bukan yang udah ada orangnya. Jadi mau lu nyalain AC nggak apa-apa, yang penting gua mau lu kerjaan lu kelar sehari itu. Udah kadang setengah hari, kalau awal-awal ya gua sampai yang lain udah pada kelar, gua belum. Kan baru-baru kan 4 bulan baru gua nyoba dicepetin. Awalnya sampai jam 2 atau jam 3 kerja 8 jam. Kita absennya jam 7, itu naik ke apartemennya jam 9:30. Enaknya kerjaan paling enak. Enggak, iya yang gue belum gue tangkap kerjaan paling enak mungkin dari
kerjaan lu juga enak, jam kerjanya Iya. mungkin ada jam kerja lu enak dan pendapatan juga mungkin enak ya. Iya, gaji UMR. Gaji UMR itu. UMR Jakarta. Kalau dulu UMR Jakarta 4 lah, 4 juta 4 jutaan lah ya. UMR Jakarta itu tahun 2000 tahun 2018 sampai 2019. 2019 pas bulan Februari gue dipindahin kan ke apartemen lain orang-orang yang gak asik kan. Oh lu sempat dipindahin emang, tapi lu tahu itu karena apa? Lu Tahu dipindahin. karena ya tahu lah karena ini apa, gue juga nggak tahu sih. Kalau supervisornya sih bilang tadinya gue mau nyambut dulu lagi di Iya. orang kantor pengen narik lu ke apartemen yang lain, Alasan dia gitu. tahu ada yang lapor tahu gimana di situ kayak gimana. Nah pas dilempar ke apartemen South Hill yang di Kuningan juga sih sama, tapi Kuningan situ Kuningan juga Dia lu nggak betah. orang-orangnya nggak asik, Orang-orangnya muka dua lah muka dua. Iya. sampai Februari gue dari Februari pulang kampung, habis lebaran gue ke Jakarta lagi. Jakarta nyari-nyari. Itu apa namanya, lu nggak betah itu langsung keluar. Iya. Maksud lu nggak sayang sama gaji yang dibilang, maksud lu kan itu kerjaan paling enak ya kan. Iya. Maksud lu nggak sayang gitu karena cuman gara-gara orang dalam. Maksud gue masih bisa, ya seenggaknya sih masih bisa ditangani. Maksud gue nggak ya bisa masalah apa, gak sedih lagi nih lah gitu kan, karena emang gaji lu kan lumayan kan. Lu kan dengan gaji lu yang gede gitu pasti lu ngerasain lu bisa beli apa yang lu pengen gitu kan, dan lu rela gitu buat karena orang yang gak enak lu keluar. Kalau gua orangnya nggak mau ribet sih. Kalau misalkan ada yang ini udah cabut males. Lu nggak mikir kalau nanti ke depannya lu bakal Dapetin yang kayak gitu juga apa enggak? iya atau enggak, lu bakal malah nganggur panjang. Nah di situ nganggur gue sampai lebaran, sampai gue punya motor. Oh itu motor ya? Iya. Motor itu dapat dari kerjaan itu juga Dan bukan? itu Ya. sampai gue jual kan buat nambah-nambahin orang tua juga, Memang beresin rumah juga. emang apa? Emang karena di keluarga lu gak ada kerja lagi, lu tuh ada Masih pada sekolah. sekolah, jadi lu kakak Iya, anak pertama. dan orang tua lu emang apa? Kalau udah nggak kerja, Orang tua gue kerja. mau kerja. Cuma lu emang pengen buat kerja gitu ya? Iya, Lu nganggur itu kan? nganggur dari Februari sampai habis lebaran. Habis lebaran kalau kemarin bulan apa ya? 19 Juli apa Juli? Juli. Mau Agustus ya? Agustus Iya. aja. Juli. Iya. Sampai Agustus gua ke Jakarta. Jakarta udah di Jakarta nganggur sampai Desember. Sampai Desember 2019. Iya. Oke. Itu gua cuman dari penghasilan gue paling temen-temen COD handphone. Kadang kalau misalnya temen ada yang ini COD satu, terpaling kalau dari dia harganya cuma 1 juta, gue lebih di satu. Nah satunya buat lu. Iya. Di situ sampai Desember gua udah pusing kan, kata gua udah mau tahun baru, gua belum ada penghasilan tetap. Nah gua nyari jalan kaki tuh dari jembatan 2 muter ke apa season, jalan lagi. Tadi ada lowongan di jembatan 2, gua tanya katanya udah tutup buku, mau akhir tahun. Itu ngelamar di mana? Di jembatan 2 pabrik plastik. Katanya mau tutup apa yang ketahuan. Tahun jadi nggak terima karyawan lah gitu ya. Gue jalan lagi ke jembatan 3, di situ udah hampir pasrah gue, nggak ada kerjaan lagi. Jalan kan gue jalan. Nah di hotel itu Wisma ada lowongan, baca lowongan kan. Cobalah mau nyoba. Awalnya apa hotel kayak begini kata gue, ditulis saya kan hotel kan. Emang yang lu tahu hotel tuh kayak gimana? Hotel kan
pakai kemeja, rompi, pantopel, rambut klimis, Klimis, oke. ya kan? Biasanya ada ceweknya juga sih. Iya, ada Biasanya ceweknya juga kan. Gue masuk, gue tanya, pokoknya seinget gue waktu itu PK-nya Agung P. Agung P. Iya, gue tanya bang, ada lowongan nggak? Masuk aja bang. PK itu apa? Nah dulu gue nggak tahu itu PK apa. Kalau gue bagiannya, gue ngeliat seragam dan kan, ngeliat seragam kayak FO sama kan. Iya. Kata gue, apa ini tiap bulan di rolling, jadi yang satu jadi FO di rolling kayak gitu kata gue. Di situ gue nunggu lama tuh, hampir. Gue inget hari Jumat, gue datang ke situ jam 11, katanya suruh nunggu bentar. Datang jam 11, lama sampai jam 1 baru datang. Katanya lagi apa SPP-nya lagi di pos 3. Nah di situ nunggu lama gue, ini ada apa enggak? Tadi udah mau balik lagi, datang SPP-nya. Buat interview. Kata dia, ya udah besok kesini lagi aja. Oh justru besok malah. Iya, gua datang cuman ditanya-tanya, kamu siap gak kerja di sini? Aku siap kan, namanya udah nganggur lama, udah pengen kerja banget lah kata gua. Keadaan gak megang HP, udah gak megang HP, gua habis dijual-jual. Di situ gua targetnya, gua pengen kebeli HP, udah. Karena belum tahu kontrak kan, belum tahu kalau di situ ijazah ditahan. Gua ngebaca kalau suruh bawa ijazah asli. Gua pas tahu pas interview, ntar besok bawa ijazah asli ya. Lewat dulu bawa ijazah asli. Gue sampai mending dulu sama orang tua kan. Kata orang tua, udah coba dulu aja. Katanya. Susah juga nyari kerjaan sekarang. Udah kata gue masuk. Di situ disuruh nulis protap yang paling lama itu. Protap. Iya. Akhirnya lu kerja Langsung habis nulis protap langsung. Awal-awal gue dikasih enak kerja di situ. maksudnya kasih enak. Lu tau lah kalau misalkan anak-anak baru kayak gimana. Dimanja-manjain ya. Iya, dimanja-manjain Oh, lah. iya jadi anak baru lah. Iya. Kan beda nih kalau Aryo kan tadi anak baru itu dikerjain. Kalau itu enggak, itu malah Dienakin, udah dikasih enak tanda kontrak jebret baru di situ baru dikerjain. Kerjain. Oh, sama sistemnya, cuman itu ada kerjanya kali ya. Jadi tanda tangan baru dikerjain. Dan lu kan nggak pernah ada pengalaman ini, Iya. pengalaman hotel. lu pernah Dan mau kerja di situ ya karena itu nggak ada lagi, nekat udah nggak ada lagi yang lain, makanya kerja di situ. iya dari sama kayak Arya tadi yang SM nggak tahu kata gue Banjali nggak tahu GC gue sampai sekarang singkatan GC nggak tahu gue SM tahu gue GC nggak tahu Oke, saya nggak tahu. mana ada gerak cepat gosok kloset iya itu ya Oke, GC itu gosok kloset iya ya. gue kerja di situ sampai sekarang udah mau berapa ya di Januari Sampai sekarang. Itu lu masuk hotel kapan itu? Lu Desember tanggal kontrak tanggal 23 Desember Udah sampai sekarang ya lu kerja di situ. Dan akhirnya alhamdulillah betah ya. iya Nggak ada orang nggak enak ya. pokoknya prinsip gua lu enak lu teman gua lu gak enak lu cabut Oke, lu enak, lu teman gua. lu gak enak lu cabut Bukan gua yang cabut. iya Lu nggak enak gua cabut. iya Nah, nih gua mau pesen buat yang lulusan corona oke, lulusan corona ya. Sekarang lagi musim corona. Harus pakai masker. lu enak lulusan corona Enaknya nggak ada. enak yang gak ujian Ujian ya. Oh iya, lulus aja anak-anak sekolah juga ya. Ada online di rumah ya sekarang. yang dulu gua pusing ujian nasional kayak gimana harus beli pensil 2B Ya juga, karena udah pada di rumah. Banyak kerjaan yang diberhentiin juga dari pemerintah karena emang sebenarnya
ini kayak emang pembahasannya juga udah selesai. Ya gue mau minta ini aja sih, kayak saran-saran lu buat nantinya nih generasi lu perantau lu di kampung-kampung lu yang mau, yang buat motivasinya dia berani merantau ke Jakarta itu apa? Mulai dari mana nih? Ritual lah ya, ritual gimana Wan? Maksud ya buat generasi lu nanti biar bisa seenggaknya nggak kayak lu, tapi biar nggak ada rasa takut gitu. Maksudnya kerja di kampung orang tuh nggak seserem yang bilang orang-orang kan, lu berangkat balik nggak ada nama gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Yang dulu tuh ada bahasanya pergi ke Papua balik tinggal nama, kan mereka perantauan itu kebanyakan gitu mereka. Nah buat luan, buat motivasi lu, buat generasi lu tuh kayak gimana biar berani tuh merantau? Ya kembali lagi kepada orangnya sih itu mah. Kembali lagi kepada orangnya, dia jiwanya jiwa berani apa enggak. Kalau memang dia berani ya pasti dia berani, mau kemana aja dia pasti berani. Nggak pandang dia di sana bakalan makan atau enggak, tidur atau enggak, ya kan. Jadi pesan gua ya, kalau buat lorang-lorang yang nanti bakalan baru-baru mau merantau, jangan takut nggak makan, jangan takut nggak tidur. Rezeki itu pasti ada aja, rezeki itu pasti ada aja. Apalagi lu mau merantau itu bukan untuk lu pribadi ya, untuk ngebahagiain orang tua, ngebahagiain keluarga lu, adik lu atau istri lu. Lu ingat ke dia orang aja. Ya mungkin juga kalau lu sendiri lu juga bakal pengen ya, maksud gue pengen yang namanya lu beli apa tuh lu pengen lah dari jerih payah lu sendiri, bukan dari orang tua doang gitu kan. Apalagi emang posisi kita keluarga yang nggak mampu kan, seenggaknya lu bisa lah buat nunjukin. Ya kalau buat itu ya ya intinya mah modal nekat, satu modal nekat, jiwa-jiwa berani, ya kan. Jadi jangan takut nggak dapet kerjaan, nggak ada inilah, nggak ada itu, rezeki udah ada yang ngatur. Asal lu mau usaha aja. Lu intinya lu niat mau ngebahagiain orang tua lu, keluarga lu, bini lu, adik lu, itu pasti ada jalannya. Terus ini kayak gue nih, kayak apa sih, gue hater lu udah bilang kalau ya lu mah ngomong enak bang, gue di sini ini tahunan covid ya, ini gue covid susah nyari kerja bang, nggak gampang yang ngomong bang, gimana bang? Ya selagi lu mau berusaha mah pasti ada aja rezeki. Jangan jadi patokan alasan corona lah, covid lah. Kerjaan pasti ada. Covid, lu mati tuh bukan karena penyakit. Mati bukan karena penyakit, mati rezeki, jodoh itu udah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Jadi lu jangan takut corona lah, inilah itulah. Emang gue juga sendiri takut sama corona, sama penyakit gue takut yang bakal bikin mati. Cuman pikiran gue positif aja, karena yang bikin mati, yang bikin gue dapat rezeki, dapat jodoh itu bukan dari mana-mana, itu kembali lagi ke Tuhan kita. Jadi pesan lu buat, jadi pesan gue buat lo orang-orang yang baru-baru mau merantau tuh, ya siapin jiwa lu aja sendiri, jangan jadi pengecut. Kita laki, bisa jadi tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab nanti tunjukin kalau kita laki ada tanggung jawabnya. Jangan selalu ngebebanin orang tua lu. Oke. Nah dari Aryo nih, ada pesan nggak yo buat nanti generasi lu, di adik-adikan lu sekolah dulu kan, yang mau lanjutin lu merantau, apa nih pegangannya? Ada sih pesan sedikit, siapa tahu kan ada teman-teman gua di kampung coba ngerantau kan, namanya sekolah, disekolahin, tamat SMA, kalau mau kuliah kan berat,
karena biaya, mungkin terhalang dari biaya kan, pastinya mau cari kerja lah. Intinya kalau mau merantau niatnya pengen cari kerja, bagus itu, iya, tapi niatnya harus tekad, harus benar-benar. Kalau cuman niatnya cuman mau cari pengalaman, Mungkin jangan. mending nggak usah, mending di kampung aja. Di kampung kan lebih banyak pekerjaan, orang tua lebih banyak membutuhkan kan. Mungkin orang tuanya Ada yang kan butuh ada banyak tuh. lah bantuannya Oh. daripada tinggal merantau buat cari pengalaman doang. Kalau mau ngerantau itulah tekadnya harus kuat lah, fisiknya disiapin dulu. Nah yang utama ini ada nih, seandainya kalian merantau kan, buat yang baru-baru lah, urusan covid atau corona kan, Itu ya sekarang kan lagi emang Iya, ada gencar-gencar corona ya nih. corona. kalau udah tiba di perantauan jangan ngandelin media sosmed. Jangan ngandelin Ya sosmed. kayak gua kan, gua punya bibit di sini kan, tapi gua ngandelin media sosmed cari pekerjaan, cari loker-loker lewat FB lah, Instagram lah, apalah kan. Intinya kita berjuang, ada kendaraan kita pakai kendaraan, ngelamar sini ngelamar situ. Kalau nggak ada berusaha jalan kaki gimana kek, itu namanya niat kerja, bener-bener nggak tahu mau cari kerja. Jadi jangan nyari kerja kalau merantau nih, udah harus bulat tekadnya. Iya, jangan cuma cari pengalaman. Kalau pengalaman mah gampang nyarinya. Kalau kita kerja di kampung dapat duit udah keluar dari kampung. Karena iya Iya, kita jalan-jalan bisa ngelihat inilah. Misal kita jalan ke Jakarta nih, kelihatan Monas, kelihatan orang Jakarta semuanya. Itu udah dapat pengalaman kan, pulang kampung lagi. itu punya Gak pengalaman usah itu mesti harus dong. kerja kan kalau harus cari pengalaman. Iya benar. Jadi intinya mah tekad. Intinya tekad itu harus bener-bener lah. Iya. Iya. Benar. Harus ya dan juga harus di preparein sih ya. Iya. Maksud gua lu nantinya bakal ke sono itu harus ada yang itulah, Iya. ada yang harus di preparein. Terus yang paling utama kalau misal kita ada keluarga nih jangan terlalu ngarep. Jangan terlalu Iya, karena kita bisa nyusahin orang. Oke. Karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Gue ngarep di Tangerang kemarin ada bibi, gue pasti enak di tempat bibi kan, Hah? tempat di kota, pasti kerjaan banyak. Oke. Taunya nggak ada. Tetep aja mau nyari di media sosmed. Kan kayak gitu ada rasa kecewa kita kan ngerantau. Pengen pulang tapi penghasilan belum ada. Benar. Sebelum patah di tengah lanjutin. Belum patah tengah Iya. lanjutkan. Kalau udah pulang, kalau laki-laki Hmm. kita putusin pulang lagi. Pulang-pulang aja. Pulang-pulang Itulah aja. ya. Nah, kecuali kita ada niat lagi nih, terus ada modal buat jalan-jalan, siapa tahu dapat pekerjaan yang nyaman kan, boleh. Tapi ingat, modal itu jangan poya-poya. Modal kita cari kerja ya cari kerja, kan begitu. Jangan dibuat macam-macam. Iya, jangan dibikin macam-macam lah. Takutnya ntar kesasar di kota nggak bisa pulang, makan enggak, kerjaan nggak dapet. Oh. Nah, Iya. kacau itu. Ini juga kalau bisa, enggaknya kalau lu merantau jangan ini lah. Maksud gue lu merantau juga lu ada buat niatan buat lu bisa deket sama orang. Iya, Deket sama orang maksudnya bukan karena lu ya kalau di orang-orang bilang mah kan nyari muka, bukan. Maksud gue Cari lu temen nyari lah. temen itu buat lu nantinya kerja di sini buat bisa cari pengembangan. bisa- Iya, lu kenal satu teman, bisa. temen kita tadi pasti ada teman lagi kan. Heeh. Nah, kita bisa dikenalin lagi, kenalin lagi. Mungkin ada info-info yang lain lah. Lainnya. Iya. Karena nyari temen itu susah. Susah nyari sih temen. dibilang susah, tapi kalau kita rendah hati, Nggak sombong, ya berani, dan mau nggak malu-malu, insya Allah kita bisa dapat teman.
Tapi kalau udah sombong, malu bertanya, udah pasti sesat di jalan. susah. Iya. Niat lu awal lu kesini nyari kerja jadi kalah Jadinya gara-gara itu. iya, akhirnya gagal niatnya dari awal kan. Pengen pulang gimana? Gimana Nggak ada pulang modal. gimana? Bisa jadi terjerumus jalan yang hitam kan. Ayo, ayo, bener. Nah, itu yang kita takutin. Jadi dukun sayang, merantau Iya. jadi dukun tuh sayang. Apalagi di Jakarta jadi copet. Aduh. Serem. Eh, Sayang. mendingan adik-adik lah nggak usah lah merantau lah. Iya, kalau niatnya jelek jangan. Niatnya setengah-tengah jangan. Kalau setengah-setengah mah nggak usah. Buat niat lu tuh emang buat bagian orang tua, buat lu juga. Boleh kalau ada niat kayak gitu mah. Tapi kalau tahun ini saya lulus SMA kan, walaupun lulusan COVID, saya mau cari pengalaman Jakarta. Mendingan nggak usah, Jangan, ya. pulang aja. Mendingan diam aja di rumah, cari jodoh lah di kampung kan. Mendingan gitu, Banyakin anak, banyak Iya. rezeki. sama orang tua deket. Ngerantau mah susah. Berat. Iya. Kalau nggak kuat, udah. Hidup di Jakarta ini keras. Kelar deh, kelar Iya. ya. Jadi pesannya Aryo apa nih buat ini? Pesannya sih kalau intinya dari awal tadi aja sih, nggak banyak-banyak. Kalau mau merantau, ada tekad, ada niat dan doa. Selagi ada niat, doa, tekad, pasti ada jalan keluar. Ya, intinya jangan ngandelin orang lah, jangan terlalu ngarep ini, ngarep itu. Jatuhnya kecewa. Iya. Oke, dari Aryo saran-sarannya, dan kembali lagi Ardi nih. Ardi gimana nih buat apa nih? Buat lu nih, apa kesan lu buat orang-orang yang nyari kerja? Apa? Pokoknya Tadi ada apa ya? Ya, ini deh pesan buat adik lu nanti kalau lulus sekolah. udah lulus. Udah lulus sekolah, udah kerja. Udah kerja adik lu? Belum. Belum. Tapi kan Masukin TCL. Mau liberan tuh pokoknya. Jadi housekeeping juga dia. Pokoknya kalau merantau yang satu sopan, jangan selengean. Soalnya kita kan tinggal di kampung orang ya, kita orang-orang yang kampung itu kan ada yang gimana suka kerja. kadang dikerjain sendalnya nggak ada. Iya, kadang-kadang kalau sholat Jumat bawa sendal bagus, pulang-pulang nggak ada. Nggak, soalnya gue sering ngeliat kan di sini. Kadang di sini kalau ada yang kayak anak-anak perantauan yang nggak sopan, yang dijailin, pokoknya itulah yang sopan. Pokoknya jangan pulang sebelum lu menang. Jangan pulang sebelum lu menang. Kalau nggak menang-menang, Kalau nggak menang-menang, nggak usah pulang. jangan pulang. Oke. Jadi iya. Pulang malu tak pulang rindu. Itu iya iya. Pokoknya kalau lu pulang udah bawa motor Suzuki, udah menang itu. Jadi harus ada hasil dulu nih sebelum Iya. pulang. Sama lu hasilnya baju lu ada banyak. Intinya cowok itu lelaki. Iya iya iya. Lu apa yang motivasi? Motivasi lu siapa sih bang? Nih lu hidup itu motivasi lu siapa bang? Apa itu? Maksud gua lu tuh mau kerja, lu nih
yang tadi dari cerita lu kan lu ngerelain kerja gaji gede lu keluarin, lu kerja itu buat siapa maksudnya? Buat diri lu sendiri, Bukan lah, bukan kan karena orang tua. orang tua sama adik-adik. Buat adik-adik lu, Iya, buat adik-adik, buat orang tua juga. tadi Soalnya gue pernah kerja habis-habisan gara-gara pencet. Gelap mata gue, oh gelap. buyar. Gue makan mulu. Ya motivasi lu kan kerja ya makan keluarga lah, buat bahagiain lah ya, buat bagian keluarga lu. Sebenarnya orang tua, lu apa lihat lu udah kerja aja udah seneng. Jadi senang, tapi kan ada yang namanya niatnya lu di sekolahin 9 tahun ya, lu kan nggak tahu dia kerjanya kayak gimana kan, dia ngutang orang tua lu bakal, lu nggak tahu dia ngutang gimana kerjanya, mungkin kayak lu kayak gini nih gaji kecil, musuh banyak kan di satu kerjaan, nggak tahu. Maksud gua kan lu bakal ada niatan buat balas budi itu, bukan karena lu lihat gua kerja nih, oh mungkin orang tua gua senang, kan nggak mungkin lah, pasti ada niatan lu kayak lu beliin baju orang tua walaupun dia nggak minta, pasti ada lah niatan baiknya buat kayak gitu kan. Pokoknya orang tua mah ibaratkan ininya aja ya, dikasih berapapun senang orang tua. Kadang kita ngasih aja ke orang tua, sama dia kadang nggak dikutak hati, dan mungkin di tahu suatu saat kita lagi butuhkan tiba-tiba dia ngasih juga. Jadi seberapapun hasilnya orang tua senang. Jadi pesan lu Tapi pesan gua, nggak ada pesan, jadi boleh gua tutup lah ya. Oke deh, jadi sekian dulu buat perbincangan gua sama mereka, karena gue emang orangnya kepo, jadi gue bakal nanya ya yang gue pengen gue tahu, jadi karena udah lumayan lama sih. Jadi gue tutup dulu ya. membaikan tanpa kamera. Oke.